itu, ini orangnya ada di sebelah sini nih. Ini namanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, Grand Mufti Palestina. Jangan pernah kita lupakan sejarah, kata Bung Karno, jas merah, real, bahwa Palestina itu adalah yang pertama kali memberikan dukungan yang sangat kuat. Dan bahkan bisa dikatakan sangat bersemangat. Dan puncaknya, 7 tahun setelah kita merdeka, di awal masa kemerdekaan, masih banyak ujian, ada agresi, ada macam-macam. Saya ingin tunjukkan pada Anda gambar yang kedua. Ini tahun 1952. Kalau kita kenal, ini luar biasa nih. Diplomat terbaik Indonesia bagi dunia muslim, saya katakan duta Indonesia. Ya, ini dunia Islam, beliau adalah Dr. Muhammad Nasir. Ini Syekh Muhammad Al-Amin. Kembali beliau hadir berpartisipasi untuk memberikan dukungan. Itu yang dilakukan bangsa Palestina. Di awal kita berusaha keras mendapatkan kemerdekaan. Sebegitu besar peran dari Palestina ya, sangat besar. Nah, ini seperti apa komitmen yang harus dilakukan oleh Indonesia khususnya Ustaz ya? Kita tahu memang sejumlah negara, bahkan Indonesia sudah melakukan kecaman terhadap agresi militer. Pertama kita menghormati ya, dan kita juga bersyukur bahwa Indonesia dari sejak presiden pertama Bung Karno, kemudian Pak Harto, ya, sampai sekarang ke Pak Jokowi tetap masih punya satu sikap yang serupa sebagai amanat konstitusi, tidak membangun hubungan diplomasi ya dengan Israel. Kalau tidak ada diplomasi dan tidak ada pengakuan ya akan negara Israel ini dalam konteks diplomasi, walaupun mungkin ada hal-hal lain yang secara teknis juga itu bisa dikritisi ya, tapi di sisi ini sudah muncul karena begini, ini kan ada aspek geopolitik juga. Anda buka channel misalnya JBS, Jewish Broadcasting Service, coba lihat 9 tahun lalu waktu Joe Biden yang presiden Amerika sekarang ya, dia diwawancara ketika tiba di Israel, judulnya Joe Biden on Israel. Anda buka wawancaranya yang kurang lebih 9 menit itu masuk ke menit 2 menit 7 detik sampai 2 menit 15 detik. Itu beliau mengatakan dengan sangat jelas sekali ya, crystal clear. Apa yang beliau katakan? Israel is greatest state that America has in Middle East. Ini Israel ini negara proksi Amerika satu-satunya yang terkuat yang harus ada di lingkungan Timur Tengah. Kalau kita kebawa ke nuansa geopolitik, sedangkan di backup oleh adik kuasa, makanya sekarang terus diveto, maka negara pun pemerintah kita mesti cantik dalam memainkan dukungan. Ustaz, tadi menarik kalau Anda mengatakan ada beberapa faktor tadi ya. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa faktor-faktor tadi Anda sebutkan misalnya geopolitik, ada kemudian beberapa faktor lain di luar yang konflik yang kita ketahui saat ini? Apakah kemudian ini yang menjadi hambatan? Mungkin bisa dikatakan seperti itu, konflik antara Israel dan juga Palestina seolah tidak berujung, Ustaz. Ya, biarkan kita bawa dulu pada suasana pemahaman dari orang-orang Yahudi, karena ini akarnya. Kalau kita dari sudut pandang agama, ini tidak akan mudah. Jadi bukan sekali 2 kali akan selesai, tapi terus terjadi sampai titik yang tertentu. Apa penyebab paling utamanya? Sederhana. Karena Yahudi itu dia punya satu keyakinan rasial yang diwariskan, dalam tanda petik ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya, bahwa yang pertama, dia itu superior, harus terus berada di atas. Itu yang diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, kalau kita sebagai muslim, ayat 120. Kata Allah, orang Yahudi itu dia tidak akan ridha, nggak akan mau. Dia pakai lam ya, di bahasa Inggris itu never, artinya never. Berada di bawah sistem kehidupan yang ditata oleh orang lain, baik secara politik atau ekonomi, kecuali dia yang di atas. Ini kemudian diisi oleh nilai spiritual yang dialihkan ya, atau mengalami pergeseran makna. Ini bahasa halus dari penyelewengan gitu kan, yang dituliskan oleh orang-orang sepeninggal Musa. Ini diabadikan di Quran surah kedua ayat 79. Maka celaka ini, dan celaka ini bisa menyebabkan orang lain celaka juga. Ini kata Al-Quran nih. Apa itu? Dia merubah isi ajaran Musa yang sesungguhnya mengajarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan pada kepentingan sepihak yang kemudian akan terwariskan. Karena kenapa Al-Quran turun nanti memberikan statement untuk meluruskan statement-statement yang keliru ini. Ini yang paling dahsyat. Sepeninggal Nabi Musa kemudian terus berjalan